Banyak pertanyaan tentang bagaimana proposal skripsi itu bisa cepat di ACC oleh pembimbing. Simak terus, saya menyajikan tips bagian yang Anda harus ketahui, dan kalau Anda bisa menyelesaikan dengan baik, Anda bisa membahasnya dengan baik, Anda bisa memenuhi dengan baik, insya Allah akan cepat bisa di ACC oleh pembimbing Anda. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di pendidikan tinggi, khususnya kali ini berkaitan dengan tugas akhir penulisan skripsi atau juga tesis, bahkan disertasi. Silahkan, kalau ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, share, dan berikan komentar. Baik, hal yang bisa Anda cek kalau Anda ingin proposal penelitian Anda cepat di-ACC oleh pembimbing Anda. Yang pertama adalah judul. Judul yang jelas, judul yang menunjukkan, memberikan kerangka kepada seluruh penelitian Anda. Judul yang jelas, judul yang sederhana, tidak berbelit-belit, ya, langsung menunjukkan kira-kira kalau dibaca itu tahu arahnya penelitian ini apa. Ya, penelitiannya tentang A, ya usahakan memang judulnya harus berkait atau memang tentang A gitu ya. Bukan judulnya A tapi isinya B, C, D, Z gitu ya. Bukan. Jadi berikan dalam kalimat yang sederhana. Jangan panjang-panjang. Bahkan ada para ahli yang mengatakan kalau bisa menggunakan dengan kalimat tanya. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Misalnya bagaimana pengaruh A terhadap B? Apakah benar A itu mempengaruhi B? Ya. Mengapa A tidak mempengaruhi B, dan seterusnya. Sengaja saya menggunakan analogi A dan B agar kira-kira ini bisa dipahami oleh semua mahasiswa di berbagai disiplin ilmu. Oke, silahkan. Tapi intinya apakah itu pakai kata tanya atau tidak, ada yang setuju atau tidak, ya silahkan saja. Tapi menurut saya poinnya adalah judul yang jelas ya, yang bisa dipahami dan memuat tentang variabel yang ingin dijelaskan kira-kira ya, atau juga memuat konsepnya, atau memuat tentang mungkin bagian dari teorinya, gitu ya. Silahkan Anda pikirkan. Kalau Anda itu bisa, kemungkinan besar di ACC akan lebih cepat. Judul, cek. Bagian kedua adalah latar belakang. Ini dagingnya banget, ini penting banget. Karena apa? Di sini isinya adalah kenapa penelitian ini penting. Alasannya apa? Anda harus bisa memberikan jawaban tentang alasan Anda melakukan penelitian ini. Namanya juga latar belakang ya. Jadi kenapa riset ini dilakukan? Itu kan poinnya. Nah, alasannya bisa diambil dari misalnya dari fenomena yang ada. Fenomena di lapangan yang memang harus dipecahkan. Anda memecahkan masalah yang ada di perusahaan Anda ataupun di lingkungan Anda, bangsa, negara, bahkan di global ya kan. Atau memang Anda harus kaitkan dengan fenomena teoritik. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, dari hal itu, ya, kemudian kita akan melihat apa sih ya, perkembangan-perkembangan terkini yang ada di literatur, ya, perkembangan-perkembangan terkini yang ada dalam teori atau dinamakan state of the art-nya apa. Jadi Anda harus mampu mengaitkan topik penelitian Anda dengan apa yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya dalam bidang kajian Anda. Dan ini harus menjadi relevan. Nah, dengan adanya summary singkat itu, ya, orang akan membaca latar belakang tahu, oh iya, ini topik penelitiannya seperti ini. Dikaitkan dengan teori ini ya, atau pendekatan ini. Oke. Ini menarik. Nah, kalau Anda berhasil ya menyampaikan itu, ya tentunya pembimbing akan mendapatkan impresi makin yakin ya untuk meng-ACC dengan cepat ya proposal Anda. Latar belakang, cek. Hal yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Tentu dong ya. Dalam proposal yang bagus, tentu pertanyaan penelitiannya juga harus jelas, harus tajam, harus spesifik, tidak berbunga-bunga, tidak mendaki-daki ya, atau tidak terlalu ruwet gitu, muter ya, terlalu kompleks nggak. Usahakan, apalagi untuk proposal S1, usahakan dengan jelas menjawab pertanyaan itu. Ingat, menjawab pertanyaan penelitian atau menyusun pertanyaan penelitian yang diformulasikan dari permasalahan tadi penelitian yang ada di latar belakang, tentu Anda harus kaitkan dengan tujuan penelitiannya apa dan juga manfaat atau kontribusinya. Nah, formulasikan nih kan, kuncinya nih.
Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan dari dosen, jadi pertanyaan penelitian kamu apa? Anda bisa jawab cepat, langsung gitu ya, dalam beberapa detik ketika dosen bertanya, berarti Anda udah paham. Nah, ketika Anda bisa memformulasikan dalam satu kalimat, dalam satu tarikan nafas, itu bahasa saya ya, dosen akan semakin yakin. Oh iya, kamu ngerti. Oh iya, ini menarik. Pertanyaan penelitian kamu tajam. Nah, berarti bagian ketiga, pertanyaan penelitian, cek. Bagian yang keempat adalah cek bagian teori atau konsep yang Anda gunakan. Nah, menjadi penting karena ini namanya juga penelitian ilmiah. Pasti menggunakan rujukan teori tertentu atau konsep tertentu. Gunakan, tentukan satu teori saja kalau untuk skripsi S1. Mungkin kalau S2 udah mulai sintesa, kalau S3 mulai Anda ada kontribusi ya teoritis yang nyata dalam untuk pengetahuan di bidang kajian Anda. Nah, itu bedanya. Nah, kalau S1 cukup satu teori atau konsep, Anda gunakan dengan jelas dan Anda formulasikan dengan benar. Poinnya adalah pemahaman Anda tentang teori X itu atau teori Y itu, teori ABCD itu jelas dan benar. Rujukannya dari mana? Tulis, ingat. Tulis Anda menggunakan teori apa, dari siapa. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, karena dari situ biasanya kemudian kita susun nih ya kerangka pemikirannya ya. Kalau Anda menggunakan deduktif ya tentu akan merujuk kemudian mengerucut kepada pembuatan hipotesis ya, karena hipotesis kan biasanya juga dari literatur sebelumnya kemudian dikaitkan dengan teorinya, teori-teori tertentu ya, kemudian hubungan antar variabelnya terlihat. Nah, kuncinya di sini ya, teori atau konsep yang jelas. Kalau Anda bisa menjelaskan dengan baik, menempatkan ya penelitian Anda dalam kerangka teori yang tepat, tentu pembimbing juga akan lebih cepat meng-ACC proposal Anda. Kerangka teori, cek. Yang nggak kalah pentingnya adalah menyusun rencana kerja, rencana penelitian, timetable-nya ya, atau timeline-nya atau agenda penelitiannya dengan jelas juga dan masuk akal. Ya, Anda punya waktu 1 semester, ya 6 bulan sih, tapi kan efektifnya kan tuh 4 bulan biasanya. Nah, Anda punya banyak kegiatan tuh, ya dari menyusun proposal sendiri, ujian proposal, ya mungkin juga setelah dinyatakan lulus, setelah dinyatakan ACC, ada mulai pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kan lama ya, panjang ya. Habis itu datanya diolah lagi. Nah, diolah datanya, setelah diolah, dianalisis gitu ya. Nah, perlukah ada analisis tambahan dari data yang dikumpulkan ini? Nah, Anda harus mungkin membaca lagi literatur sebelumnya, mungkin ketemu orang lagi, ataukah perlu triangulasi ya metodenya gitu ya. Nah, diskusi lagi, bimbingan lagi. Nah, dan juga ingat, sumber daya yang Anda miliki, waktu dan sumber daya kesehatan, ya kan? Kekuatan Anda sendiri, Anda harus mengukur kekuatan Anda, dan juga adalah resources yang lain. Misalnya Anda akses datanya itu misalnya ya harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu misalnya ya, atau untuk mendapatkan kuesioner Anda harus membagi souvenir tertentu. Anda pikirkan, atau gratis ya. Anda hanya menyebarkan kuesioner lewat Google Form, lewat sosial media sehingga orang bisa mengisi. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Nah, demikian ya poin yang bisa menjadi checklist Anda gimana agar proposal penelitian Anda bisa cepat di-ACC oleh pembimbing. Nah, siapa yang punya komentar nih yang sudah menjalankan ini? Atau kalau ada ide-ide yang lain, silahkan juga. Oke, yang belum subscribe tadi, nah penting kan? Subscribe sekarang ya. Silahkan. Yang sudah, thank you banget. Oke, jangan lupa komentar ya. Ada pertanyaan, silahkan juga Anda tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu ya di video-video saya selanjutnya, dan selamat berjuang, terus berjuang para pejuang skripsi. Yakin proposal Anda akan cepat di-ACC dan Anda akan melangkah kepada tahap berikutnya, pengumpulan data. Sukses buat kamu semua. Sampai ketemu lagi.